Moto Guzzi Stelvio dengan harga 850 juta rupiah on the road Jakarta. Kira-kira apa aja yang ditawarkan? Oke, sebenarnya banyak hal menarik pada motor ini. Kalau dilihat secara sekilas memang dia punya basis yang serupa dengan V100. Tapi ada beberapa perbedaan seperti di bagian tengah ke depan ini dia punya desain yang benar-benar berbeda. Karena motor ini diperuntukkan untuk pengendara yang menyukai jalur on-road maupun off-road. Itu terlihat juga dari penggunaan pelek dan juga rodanya. Dia pakai pelek jari-jari dan juga ban dual purpose. Kemudian selebihnya masih mirip-mirip dengan V100 atau V100. Itu dari basis rangkanya misalkan. Tapi dia punya jarak sumbu roda, lalu juga secara dimensi yang sedikit lebih besar dibandingkan V100. Kemudian juga bobotnya kurang lebih sekitar 10-20 kg lebih berat dibandingkan si V100. Nah, kira-kira apa aja yang menarik dari motor ini? Kalau dilihat di bagian depan, di sini ada kotak yang cukup besar, atau Piaggio menyebutnya sebagai Piaggio Fast Forward Road Assistance Solution atau PFF Road Assistance Solution. Jadi radar ini berfungsi untuk membantu pengendara dalam hal keselamatan serta keamanan dalam berkendara. Radar ini pun bisa memberikan beberapa informasi seperti lane change assist. Jadi ketika motor berpindah jalur, dia akan memberikan peringatan. Peringatannya itu ada di bagian spion di kiri dan kanan. Jadi mirip-mirip seperti mobil, peringatannya ada lampu yang berkedip. Jadi kalau dia belum menunjukkan sesuatu yang sangat berbahaya, dia akan menyala. Lalu jika dianggap sudah sangat berbahaya, dia akan berkedip. Kemudian selain itu ada juga radar untuk mendeteksi kendaraan di depan. Jadi ketika kecepatan yang sedang dipakai itu mendekati kendaraan di depan, dia akan ada indikator untuk memperingati bahwa motor ini jaraknya sudah sangat dekat dengan kendaraan depan. Kemudian ada juga blind spot. Dia akan menyala juga di bagian spionnya di kiri kanan. Ini kelihatan ada bulatan di kiri dan kanan, berwarna kuning nanti kalau dia menyala. Jadi ketika ada kendaraan di sekitar Anda, dia akan memberikan peringatan. Lalu begitupun dengan kondisi yang tidak terlihat di spion, dia akan memberikan informasi kepada pengendara bahwa ada kendaraan di sekitar Anda. Jadi untuk bisa lebih waspada. Dan fitur ini tadi akan berfungsi ketika kecepatan motor berada di sekitar 30 km per jam, itu minimal ya. Karena bisa mendeteksi di bagian depan, samping, dan juga belakang. Tentunya di belakang di sini tetap ada radar. Nah, di sini kelihatan kotak. Jadi kotak di depan dan di belakang ini adalah radar dari PFF Radar Assistance Solution dari Moto Guzzi Stelvio. Nah, menariknya walaupun dia sudah dilengkapi dengan fitur cruise control, sayangnya untuk di pasar Indonesia, adaptive cruise controlnya itu tidak tersedia. Jadi sebenarnya fitur itu bisa mendeteksi kecepatan antara depan dan belakang, atau antara depan dan juga kendaraan Anda. Jadi ketika Anda menggunakan cruise control dan depan mengurangi kecepatan, dia akan otomatis ikut mengurangi kecepatan. Tapi sayangnya dia tidak atau belum tersedia di Indonesia saat ini. Selebihnya seperti fitur konektivitas Moto Guzzi Mia itu dijual secara terpisah sebagai opsional dan juga sebagai aksesoris. Harganya bisa Anda lihat di website resminya Moto Guzzi. Selain konektivitas, Anda juga bisa melengkapi motor ini dengan fitur quick shift yang lagi-lagi dijual secara terpisah. Oh iya, ada yang menarik tentunya karena dia di sini informasinya ada di, atau peringatannya ada di spion. Jadi Anda tidak disarankan untuk mengganti spion menggunakan spion aftermarket karena tentu akan mengganggu kinerja dari radar itu sendiri. Nah, radar ini sendiri dikembangkan di Boston, Amerika Serikat oleh
PFF, ahli robotika di sana, dan disematkan di motor ini. Nah, karena dia hanya sebagai warning atau peringatan, jadi tidak ada intervensi dari setang maupun dari keluaran tenaga. Jadi kalau ada kendaraan di sekitar Anda masih tetap harus mengontrol penuh stang di diri Anda sendiri. Jadi dia nggak membantu untuk membelokkan ke kiri maupun ke kanan. Begitupun dengan gasnya, ketika Anda sudah dekat dengan kendaraan di depan, Anda sendiri yang harus mengurangi kecepatan dan menutup gasnya. Nah, tentu Anda penasaran, nama Stelvio sendiri diambil dari nama jalan pegunungan tertinggi di Italia sana yang menyajikan jalanan berkelok. Jadi ya cocok banget dengan motornya yang bisa digunakan baik on-road maupun off-road. Karena kurang lebih mesin, lalu juga kaki-kaki, posisi duduk kurang lebih sama dengan V100. Jadi Anda bisa melihat video lengkapnya di atas ini. Kami sudah mereview Moto Guzzi V100 Mandello. Di sana lengkap. Terus sekarang penasaran gimana dengan impresinya. Oh iya, untuk tinggi joknya dia 830 mm dan bobotnya kurang lebih 246 kg. Nanti kita lihat gimana posisi berkendara ketika berjalan. Nah, saat pertama kali diduduki sebenarnya stang dan juga posisi duduknya kurang lebih mirip. Coba ini saya praktekkan sambil duduk sekarang. Nah. Hup. Oke, karena di bawahnya nih ada papan tambahan lagi, jadi tingginya lebih tinggi. Nah, sebenarnya posisi duduknya masih mirip-mirip dengan V100 Mandello. Terus juga visibilitasnya juga cukup baik di sini. Dan di depan tentunya ada windshield yang bisa diatur secara elektrik. Lalu di sampingnya yang membedakan dengan V100 adalah di sini tidak ada sayap yang bisa terbuka. Nah, ketika dikendarai ya memang rasanya masih sama karena keluaran tenaganya pun sama dengan V100. Jadi dia pakai mesin V-twin. Ini kelihatan keluar mesinnya 1000 cc. Dan tenaganya dia 115 daya kuda, kemudian torsinya 105 Nm. Nah, keluaran tenaga tadi sebenarnya basisnya lagi-lagi mesin ini mirip dengan V100 Mandello, tapi ada beberapa penyesuaian seperti di area koplingnya. Dan dia sudah dilengkapi dengan 5 mode berkendara. Kalau di V100 Mandello dia cuma 4 mode berkendara, sementara di Stelvio ini dia punya 5 mode berkendara dengan tambahan off-road menjadi mode berkendaranya. Jadi di mode tersebut ABS-nya bisa dinonaktifkan. Nah, lanjut. Saat dikendarai motornya memang terasa ringan. Ya lagi-lagi mirip dengan V100 Mandello. Dia sangat mudah untuk diajak berbelok-belok dan juga ketika melewati jalan macet tadi pun dia nggak terlalu berat kalau sudah bergerak, kecuali dari posisi diam dan ingin didirikan tegak seperti ini, memang rasanya terasa lebih berat. Tapi ketika sudah berjalan, ya rasanya masih bisa ditolerir. Kemudian panas mesinnya. Nah, karena memang tadi area untuk test ride-nya tidak terlalu panjang sehingga sangat terasa panas mesinnya. Begitupun dengan kecepatannya tadi saat berjalan nggak bisa maksimal karena tadi juga ya paling hanya gigi 1 dan sesekali gigi 2, itu pun gak lama langsung dorong lagi. Kurang lebih kecepatannya paling sekitar 50 km per jam, jadi belum terlalu maksimal untuk mencoba motor ini. Kemudian juga sejauh jarak tadi, suspensinya terbilang empuk karena dia bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda, baik preloadnya maupun reboundnya. Oh ya, tenaga tadi juga disalurkan melalui penggerak gardan, sini kelihatan. Dan di bagian belakang pelek jari-jarinya sangat mendukung tampilan dari Moto Guzzi Stelvio terbaru ini. Jadi kurang lebih seperti itu impresi berkendara kami terhadap motor ini. Bagaimana menurut Anda? Ya memang kami tidak membahas cukup panjang lebar karena lagi-lagi dia mirip dengan V100 Mandello. Oh ya, motor ini ditawarkan walaupun tidak limited edition, tapi dia jumlahnya cukup terbatas, jadi segera miliki motor ini kalau Anda tertarik. Dan unitnya saat ini ready stock dan segera
bisa dikirimkan ke rumah Anda. Nah, mesin generasi terbaru ini dia sebenarnya mesin ini sudah dipakai di beberapa model. Salah satunya di V100 Mandelo dan dia sudah didukung dengan regulasi emisi Euro 5 Plus. Jadi, pemilihan bahan bakarnya tentu harus 95 oktannya ke atas.